1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, dan itu adalah riset ya dari WHO. Ancaman terhadap nyawaku. Aku sendiri sebenarnya penyintas kekerasan seksual yang terjadi saat umurku masih. Apa kejadian apa yang akhirnya membuat kamu sadar kalau oke, we have to end this situation? Bukan karena butuh waktu untuk healing, tapi butuh waktu untuk berani menghadapi konsekuensi yang akan aku hadapi saat aku berbicara. Jumpa lagi di Bongkar Isu Kasih Solusi bersama saya Risi Rustarto, dan kesempatan kali ini semakin hangat ruangannya di Casa Amare, dan juga saya ditemani oleh, saya bisa bilang, perempuan yang sangat inspiratif karena kalau nggak salah saya ketemu dia 5 atau 6 tahun yang lalu, dan saat itu saya mengagumi dia sebagai perempuan yang mendampingi anak-anak dan perempuan yang mengalami kasus-kasus kekerasan seksual. Singkat cerita ya, hari ini kita mau duduk ngobrol-ngobrol tentang seorang pendamping yang kemudian mengalami cerita yang sama di hidupnya. Sudah hadir di Casa Amare ada Kartika Yahya, seniman dan juga aktivis perempuan untuk kesetaraan gender. Hai Mbak Tika. Halo, Kak How are Rizky. you? Feeling good hari ini. And I like your hair actually. Oh iya. Pendek, terakhir kali kita ketemu rambutku panjang ya. Iya. Tapi ini kayak bener-bener beda aja gitu. Iya, aku juga suka rambut pendek ternyata, praktis dan Nggak ngabisin ini ya, sampo. Iya, bener. Irit. Gitu. Masih sering manggung dengan musik-musik rock and indie Manggung frekuensinya udah berkurang selama berapa tahun belakangan. Oke. Tapi tahun ini mencoba untuk mengkomposisi lagu-lagu baru nih. Jadi bikinan sendiri. ya, Tentang apakah itu? kebetulan banyak kejadian-kejadian yang perlu disalurkan kepada karya menurutku dalam 2-3 tahun hidupku terakhir ini gitu. Jadi akan bicara banyak tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan tapi perlu dibicarakan gitu. Tapi kan orang bilang ya, kalau ada pengalaman yang nggak menyenangkan, kadang-kadang seniman jadi lebih produktif. Jadi sebenarnya itu musibah atau berkah? Musibah, tapi jangan sampai musibah itu nggak dijadiin sesuatu yang healing buat kita sendiri. Okay. Jadi musibah itu ya nggak apa-apa kita mengakui bahwa ini sesuatu yang tragic gitu ya, kita nggak perlu sugarcoating, tapi juga ketika itu perlu outlet, baik itu dalam bentuk karya atau ngobrol atau apapun itu selama outletnya tidak menyakiti orang lain tentunya ya. Alright. Ya, Oke. Karena biasanya kalau ngobrol kita gue lu, jadi kali ini kita pakai gue lu lagi kayak biasa. Boleh, aduh dengan senang hati. Oke, yang mau kita mulai itu dari cerita. Boleh dong Mbak Tika lo nyeritain ketika berapa lama selama ini mendampingi para korban-korban kasus-kasus kekerasan seksual? Oke. Jadi ceritanya cukup menarik. Ketika aku sendiri sebenarnya penyintas kekerasan seksual yang terjadi saat umurku masih 6 tahun. Dan itu aku benar-benar silent selama 25 tahun lebih. Tidak bicara sama orang tua, keluarga, sahabat, siapapun gak ada yang tahu. Sampai tahun 2013 aku ikut satu movement namanya 1 Billion Rising, diwawancara sama salah satu surat kabar namanya Jakarta Post. Movement itu melawan kekerasan seksual lah pada saat itu. Ketika diwawancara aku bicara bahwa aku sendiri juga sebenarnya penyintas gitu kan. Itu aku rada-rada kayak gila loh, selama ini diem aja. Begitu ngomong malah ngomongnya ke media gitu kan. Udah gak terfilter deh nih gimana. Sempet panik, tapi kemudian setelah itu banyak banget korban-korban yang datang ke aku.
teman-teman, aku mengenal Mbak Tika pada saat itu adalah memang sebagai aktivis yang selalu bicara mengenai gimana perempuan harus speak up gitu ya. Yes. Perempuan harus speak up, perempuan harus bercerita itu. Bahkan waktu itu kita di satu event yang sebenarnya kita memberikan empowerment kepada perempuan-perempuan gitu ya. Temanya juga ini ya waktu itu ya. Iya, jadi pas 2013 akhirnya artikel itu terbit, banyak perempuan yang datang. Aku merasa aku perlu menambah kapasitas untuk bisa merespon teman-teman yang datang ke aku ini dengan lebih baik gitu. So I stop singing sementara waktu itu berhenti dari musik. Aku ikut banyak workshop, pelatihan dan lain-lain mengenai pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Jadilah dari situ mulai mengerjakan kerja-kerja pendampingan kepada korban-korban gitu. Mulai juga bermitra dengan lembaga-lembaga LSM, terus lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya untuk bisa lebih berempati dan knowledgeable menghandle teman-teman yang aku dampingi gitu. Karena mendampingi itu juga kerja yang kalau kita nggak tahu ilmunya itu bisa memakan kita sendiri nih secara mental, energi, kesehatan mental. Apalagi kita juga penyintas juga gitu kan. Jadi apakah itu nanti ada reliving trauma atau apa. So Jadi menyebutnya ketika itu sudah berlalu adalah penyintas. penyintas, gitu ya? betul gitu. Kata korban itu nggak jelek. Tapi ketika seseorang itu baru mengalami gitu ya, kita katakan itu korban nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah mulai mengambil, merebut kembali integritas dirinya dan berusaha pulih gitu kan, itu kebanyakan lebih suka disebutnya survivor atau penyintas gitu. Berangkat dari pengalaman dan cerita banyak orang, itu akhirnya memperkaya dirimu. Dan Banget. how are you? How was your life? Good? My life can't complain. Sekarang aku baik gitu ya, tapi nanti kita akan ngobrol juga. Ada kesandungnya. Oh ini yang nge-spill yang sana ya, bukan hostnya ya? Oke. Aku tahu kamu bridging. Gitu ya, ada kesandungnya gitu dan itu juga jadi pengalaman bahwa semua hal yang selama ini aku praktekkan secara teori, ketika aku sendiri yang mengalami, aku jadi lebih bisa berempati, jauh lebih bisa berempati lagi. Di mana sih paling banyak? Can you mention satu provinsi di Indonesia atau apa? Iya, aku pernah yang paling intens tuh di Jakarta sebenarnya. Kasusnya yang aku dampingin dari mulai proses peradilannya, proses persidangannya sampai kemudian pemulihan dia secara mental yang masih naik turun sampai sekarang gitu. Dan masih membutuhkan dukungan sampai sekarang gitu. Keluar masuk mental institutions juga, masalah kesehatan juga yang tentunya berkaitan dengan trauma yang dia alami dari kekerasan seksual yang pernah terjadi sama dia gitu. Itu di Jakarta. Tapi ada juga yang semacam dampingan ya, tapi jarak jauh. Itu di Bengkulu tahun 2016 gitu. Seorang ibu lansia gitu, aku nggak bisa go into details karena kemudian ya aku harus menghargai anonimitas mereka gitu ya. Tapi kasus itu ribet karena dia merasa di usianya dia sudah buat apa sih aku mencari keadilan, tapi dia juga harmnya dampak kejadian itu sama dirinya, keluarganya segala macam itu menghancurkan sekali. Oke, jadi yang kamu dampingi tidak selalu anak-anak tapi juga sampai dengan usia lansia gitu ya? Iya, anak-anak tuh malah jarang ya, mungkin karena orang tua masih lebih terlibat gitu. Kalau korbannya anak-anak, jadi pendamping utamanya orang tua. Ketika perempuan mulai dewasa, udah banyak norma-norma, nilai-nilai yang sebenarnya menghakimi perempuan yang akhirnya meletakkan dia jadi korban kedua di mata masyarakat, disalahkan atau dipertanyakan atau diragukan. Nah, ketika perempuan mulai dewasa itu kayak bebannya berbeda kan sama ketika korban adalah anak gitu. Karena selain dia harus memulihkan diri dari kejadiannya dia
dia juga harus berjuang untuk membuktikan bahwa omongannya dia itu jujur, bahwa she doesn't deserve it, gitu. Pakaiannya dia bukan alasannya, terus pekerjaannya dia tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Nah itu hal-hal yang perlu penguatan dari pendamping kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya ya, kita kan banyak mendengar cerita-cerita orang gitu ya. Merasa ini gak sih, merasa akhirnya tahu bahwa oh ini pengalaman yang bagus banget jadi bisa diterapkan dalam hidup gue. Iya. Semuanya menurutku. And it works bukan hanya dalam soal bagaimana kita menyikapi kekerasan seksual, tapi dalam bagaimana perempuan itu memposisikan dirinya di masyarakat. Oke. Gitu. Mungkin sebelum banyak ke situ aku pengen nanya, waktu itu kejadian ini kalau dirimu ngerasa gak nyaman, just let me know. Of course, ya. ya. Mengalaminya pada saat berusia 6 tahun. Ya. Terus Betul. habis itu baru kemudian bicara setelah 25 tahun. Artinya Betul. saat itu udah umur 30-an baru berani ngomong. Benar. Butuh waktu selama itu kah untuk Yes. healing proses? It's not even healing ya. Kalau menurutku, kenapa butuh waktu selama itu? Karena stigma, karena penghakiman, karena ketakutan. Jadi bukan karena butuh waktu untuk healing, tapi butuh waktu untuk berani menghadapi konsekuensi yang akan aku hadapi saat aku berbicara. Karena saat seorang perempuan berbicara itu, kayak kita bahas tadi, akan banyak banget tantangan yang dia hadapi dari masyarakat yang akan mengatakan bahwa entah dia yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Boleh diceritain gak sih apa sih yang terjadi if you don't mind? Aku bertanya ini karena kan ini kan anak. Harusnya memang kalau anak kan harusnya lebih dibela dong. Karena kan gak ngerti apa-apa dong tentang Iya. sebuah hal yang namanya kekerasan Betul, seksual. betul. Tapi kalau dibilang ada stigma negatif juga, how come? Kalau stigma negatif itu juga datang lagi nih ya dari bagaimana kita diajarkan soal tubuh perempuan dan bagaimana seorang perempuan itu sudah tanda kutip tidak suci lagi atau tidak berharga lagi ketika dia sudah tidak virgin gitu misalnya. Nah, ketika itu kita percaya dari kecil gitu ya dan itu kita dengarkan terus-menerus, maka yang hubungan relationship kita sama tubuh kita sendiri itu jadi kacau karena kita jadi merasa oke, aku tidak berharga lagi, aku tidak terhormat lagi dan sebagainya. Itu salah satu alasan kenapa aku juga nggak bicara gitu selama itu karena aku percaya ketika perpetrator atau pelakuku bilang kamu ngapain ngomong sama orang gitu, nanti kamu malah malu, kamu yang aib. Kata aib itu kadang-kadang harmful banget gitu. Nah kalau misalnya pertanyaanmu tadi apa yang terjadi, aku mungkin menceritakannya secara pattern aja yang mana ini juga sering terjadi dari kasus-kasus lain. Yang pertama adalah pelakunya orang yang dekat atau orang yang dikenal gitu. Jadi ini yang umum terjadi kekerasan seksual terhadap anak itu bukan karena ketika anak itu pulang sekolah diculik orang. Yang kerap terjadi adalah orang terdekat gitu. Yang terjadi sama aku juga sama. Kemudian menggunakan taktik mempermalukan korban untuk silencing korban. Dan itu yang aku alamin juga gitu. Mengancam keluarga dan lain sebagainya. So I think aku paham ketika mungkin banyak korban tuh merasa sendirian. Karena dalam situasi itu gak ngomong sama siapa-siapa, kita kira yang ngalamin cuman kita doang. Dan kalau kita ngomong, itu memalukan buat semua orang. Ternyata nggak kita doang. 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan. Dan itu adalah riset ya dari WHO. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini nih bareng-bareng gitu. Siapa yang tahu sih di sebelah kita orang yang nggak bisa ngomong atau belum berani ngomong juga sebenarnya korban gitu. Jadi sebenarnya kalau kita saling ngobrol aja, kita bisa saling solidaritas gitu. Tapi karena kita jangan bilang siapa-siapa aib malu, jadinya malah kita nggak bisa saling dukung gitu. Oke, jadi memang tapi kalau kita dalam posisi itu sih semua ngerasa aku nggak mungkin cerita ini ke orang lain. Sama Even sekali. ke orang tua, kakak, adik. Do you have a sibling? I don't, I'm an only child. Tapi aku dekat sekali sama ibuku sebenarnya. But I couldn't tell her at
the time. Now she knows. Dan selama menyimpan itu, kamu punya ini nggak sih, punya rasa pengen balas dendam sama orang yang melakukan itu? Itu ada sampai sekarang. Pastinya ada lah. Tapi satu, aku udah nggak tahu orangnya ada di mana sekarang gitu ya. Dan menurutku balas dendam yang terbaik adalah menjadi diri kita yang terbaik juga sih. Yeah. Bahwa dia nggak berhasil And you are. menghancurkan dan And mematahkan you kita. are. I can say from the time of time. And then, oke, itu udah terjadi, kemudian dirimu mendampingi dan akhirnya aku agak kaget nih ya sebenarnya ketika aku teleponan lagi pengen ngobrolin soal, boleh nggak sih cerita tentang pengalaman kamu mendampingi teman-teman yang mengalami kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender? Terus dia bilang, ya tapi nggak hanya itu, aku sendiri mengalami. Betul. Do you mind nggak kalau kita ngobrolin itu? Let's talk about it. Let's talk about it. Aku nggak bermaksud untuk menceritakan ini sebagai sebuah kisah sedih, tapi aku cuma ingin membantu teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan yang Sama. sampai hari ini belum bisa speak up, sampai hari ini nggak tahu harus memulai dari mana. Apalagi kita tahu ya sekarang yang namanya even ada undang-undang TPKS, Ya. tindak pidana kekerasan seksual, tapi ternyata KDRT masih terjadi dan perempuan yang menjadi korbannya. Betul. Itu pertanyaan semua orang gitu ya, kayak kok bisa gitu kan, kamu kan tahu pattern, pola, simptom, apa semuanya deh gitu. Biasa mendampingi orang, kok bisa terjadi sama diri kamu sendiri. Dan aku pun menanyakan hal yang sama gitu kan. Gak mungkin lah aku ngalamin KDRT, aku kan bantuin orang-orang yang KDRT gak kehitung gitu kan. Mendampingi gitu maksudnya. Butuh ketika aku akhirnya memutuskan untuk udah deh let's end this, dan aku akhirnya bicara sama seorang pendamping hukum yang juga kawan baikku yang selama ini juga mengenal mantan suamiku sebagai seorang partner yang juga ikut membantu mendampingi korban. Oh yes, berarti dia tahu kan selama kamu bekerja sebagai seorang pendamping itu Bukan sebenarnya. hanya tahu tapi juga terlibat membantu korban sebenarnya dalam beberapa kasusku gitu. Sehingga ketika aku bilang, Mbak, aku mau ini ke pendamping hukum itu, Mbak, aku mau butuh bantuan, ada yang mengalami gini. Aku nggak bilang aku sendiri, siapa Tik gitu, aku gitu. Dan dia masih tidak percaya karena kayak, hah? Kita nggak usah nyebut nama ya si X ya, si X gitu. Faktor X. Faktor X. Yang benar kok bisa gitu kan. Jadi orang juga melihat relationship tersebut, ini bukan dari aku ya, ini dari orang-orang di sekelilingku, kayak oh ini couple goals, punya perspektif yang sama soal kesetaraan gender, soal kekerasan berbasis gender, dan itu juga impresi yang aku dapat ketika setiap kali kita membicarakan soal ketimpangan gender dalam rumah tangga gitu. Kayak dia, oh kalau kita sih nggak gitu, kok bisa ya kayak gitu, kasihan ya istrinya, gini. Itu kata-kata yang diulang-ulang gitu sering kali dalam perbincangan selama 10 tahun tersebut gitu. Jadi ketika itu terjadi, pelajarannya sekarang nih setelah aku keluar dari kabut trauma yang dari 2023, 2024 itu, oh ini bisa terjadi sama siapa aja. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke lewat itu, teman-teman kan juga nggak tahu nih ya kan. Aku tidak ingin membahas mengenai problemnya, tapi gimana caranya seorang Tika yang tahu cara mendampingi, tahu simptom dan segala macam, tahu-tahu menjadi korban. Ini kan banyak orang bilang ini karena satu biasanya dimulai dari kebohongan, manipulatif. Kamu mengalami itu? That's a tough question. Aku mengalami itu, tapi aku tidak menyadari itu. Ketika itu terjadi pada diri kita sendiri, seringkali kita normalisasi. Dan yang namanya kekerasan dalam sebuah hubungan itu nggak tahu-tahu dia
misalnya melakukan kekerasan fisik gitu. Yang sering terjadi adalah eskalasi, ya gitu. Jadi mungkin yang awalnya red flag kecil, terus kemudian semakin kesini semakin besar gitu kan, dan kok bisa ya nggak tahu gitu kan. Nah yang lucu tuh ketika aku bicara sama pendamping hukumku dan menceritakan apa aja sih yang terjadi nih gitu, karena dia perlu detail kejadian-kejadiannya untuk tahu apa aja yang terjadi gitu. Dia bilang gini, oh iya, Tika yang kamu alamin itu KDRT. Enggak, aku bilang gitu. Iya, aku bilang enggak gitu. Tika, kalau kamu sebagai pendamping dan kamu baru diceritain cerita yang barusan, kamu bilang itu KDRT atau bukan? Itu baru aku diem. Aku baru nyadar ketika itu datang dari mulut orang lain. Oke, berarti ada physical abuse? Ancaman terhadap nyawaku. Aku diancam untuk ditusuk sama dia. Gitu. Pada saat itu. Dan bahkan setelah itu terjadi pun, aku masih merasa I'll give you another shot. Tapi memang sering ribut dan karakternya memang Tidak. begitu atau? Nah, ini juga sesuatu yang perlu dipahami. Ya. Bahwa seringkali seorang korban dalam kekerasan yang intimate itu melihat pelakunya itu dua versi. Versi yang baiknya baik sekali, versi yang sadisnya sadis sekali. Versi yang dia pegang adalah versi yang baiknya, baik sekali. Sehingga dia sulit untuk percaya yang satu ini sebenarnya orang yang sama dengan orang yang baik sekali, sweet, romantis dan segala macam. Dan dia akan melakukan segala cara supaya the good guy comes back gitu, dan bahwa yang ini hanya kesalahan sekilas saja atau sejenak aja gitu. That's what happened karena aku merasa he was an ideal partner and I wanted the marriage to keep together, sehingga yang terjadi adalah I held on to the belief that the good guy is the real him and the sadistic person is not the real him. And kalau aku menjadi istri yang lebih baik lagi, cukup baik, cukup sabar, cukup understanding, maka I will get the good guy back. Dan pola itu ternyata nggak hanya di aku aja, tetapi banyak banget aku lihat di banyak orang, sampai akhirnya dia mampu menyadari bahwa it doesn't matter, the good guy, the bad guy, how does he make you feel? Do you feel unsafe? Do you feel appreciated? Mau itu good guy-nya, mau itu bad guy-nya, if you don't feel safe in the relationship, get the hell out gitu. Sampai ke titik yang itu. Tapi kan dia mendampingimu Iya, sekian lama, betul. menemanimu menjadi sosok seorang Tika pendamping para korban saat itu gitu. Apa tindakan dia yang menurut kamu udah gak masuk akal saat itu? Awalnya menurutku aku sangat merasa menemukan pasangan ideal karena secara idealisme kita sama, secara selera musik kita sama gitu, cara kita memandang hidup dan our political views, our everything is a match gitu kan. Nah tapi semakin kesini aku semalam tuh jadi ngobrol sama sahabatku dan kita kayak recap gitu ya, recap apa sih yang terjadi ketika I started becoming in relationship with this person. Dia bilang gini, sahabatku tuh udah 20 tahun lebih lah kita bersahabat. Kamu jadi sering minta maaf dan kamu mengecilkan dirimu, presence-ku gitu kan. Aku kan emang seseorang dengan presence yang besar gitu ya, kayak it's just who I am, bukan dibikin-bikin gitu ya. Oh, aku jadi sering minta maaf kataku gitu. Iya, kamu jadi sering minta maaf, kamu jadi mengecilkan presence-mu, dirimu gitu ya. Terus sering minta maaf itu ternyata oh ya karena aku salah mulu di dalam rumah tanggaku gitu.
dikit-dikit pokoknya salah gue. Tapi kalau kalau dibilang emang itu toxic, iya kalau itu jadi pattern sampai dirimu merasa apapun yang kau lakukan itu salah gitu. Bukan berarti kita nggak boleh nyalain pasangan loh kalau misalnya memang salah ya gitu. Tapi ketika itu menjadi sebuah pola, iya gitu kan. Even ketika tahun 2023 pola-pola kecil ini menjadi semakin kelihatan ketika abusive behavior-nya semakin terlihat gitu ya. Ya perselingkuhan, ya terus kemudian kebohongan, kemudian kekerasan verbal, hal-hal seperti aku muak lihat kamu, aku setiap kali di rumah aku ngerasanya empet ngeliat kamu gitu. Hal-hal yang dulu aku suka lakukan tiba-tiba jadi problem gitu. Like I like to dance at home and suddenly he's like ilfeel kalau ngelihat aku melakukan itu gitu kan. Terus dan yang paling sering aku dapatkan adalah gaslighting ketika aku misalnya bertanya ada apa, atau misalnya aku merasa ada yang salah gitu, dibalikin lagi, ini semua gara-gara kamu, ini kamu yang menyebabkan seperti ini, aku begini karena kamu yang mulai gitu kan. Dan aku percaya gitu karena ini adalah sekali lagi the guy who I trust the most with my life, who I think love me more than anybody in the world. Ketika dia bilang ini salah lo, kita percaya gitu. Kamu nyebut bahwa dia ada perselingkuhan. Betul. Jadi you are not the only one, right? Of course, yeah. No. Kapan kamu tahu kalau aku harus tanya ini karena seberapa lama kamu mentolerir itu sampai akhirnya kamu tahu bahwa sorry dia berselingkuh dan akhirnya dia berbuat semena-mena gitu sama kamu? Iya. 2023 Desember itu ketika aku pertama kali merasakan ada yang salah, gitu, ada yang berbeda. Kebetulan di saat itu bisnis kami juga mengalami sebuah kendala gitu ya, karena tempat yang kami tempati itu harus kami kosongkan pada saat itu, dan selalu dibilangnya adalah dia lagi stres karena urusan bisnis tersebut. So aku dan dengan tone yang menyalahkan itu kepadaku dan keluarga aku lah gitu ya. Kemudian di saat dia makin sering tidak pulang, dan itu di luar kebiasaan, super di luar kebiasaan. Tidak pulang lah, semakin banyak. Nggak pulang dengan alasan? Aku muak lihat kamu, katanya gitu. Tiba-tiba aja gitu ngomong kayak gitu? Aku gak betah di rumah, muak lihat kamu. Terus katanya I just need me time. Aku cuma butuh me time. Yang mana later I found out it wasn't me time, it's me and her time. Terus ya udah akhirnya. Selalu ada dalih ya. Gitu lama-lama mencari tahu. Kita bisa punya percakapan panjang ya, cekcok sampai tapi apa ya? Bukan cekcok yang heated gitu. Lebih ke kayak dialog yang panjang sekali, bisa berjam-jam, karena setiap aku ngomong apa diputer balik, ya kan kamu yang gitu Okay. misalnya. Endingnya selalu semua salahnya di Mbak Tika dan gitu itu ya. gaslighting ya istilahnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini pernah nih ngalamin ngerasa ada yang salah dengan pasanganmu, tapi ketika kamu mencoba untuk bilang aku nggak suka nih kamu kayak gini, tiba-tiba ujung-ujungnya kamu yang minta maaf. Nah itu namanya kamu mengalami gaslighting, karena itu yang aku alami selama bertahun-tahun gitu. Oke, mungkin teman-teman, aku pernah tahu kalau Mbak Tika itu, aku nggak apa-apa ya mention ya ke teman-teman ya. Mbak Tika waktu itu sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain, benar nggak ya Mbak Tika ya? Di usia yang masih sangat muda, kita bisa bilang kayak gitu, masih sangat produktif, dan itu karena apa? Light stroke atau? Ya, aku mengalami stroke ringan. So dari tahun 2023 Desember itu ketika
my former partner started changing, being verbally abusive, emotionally abusive, itu aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kayak semua ini tuh gara-gara aku gitu kan, karena ya itu tadi aku bilang soal gaslighting itu. Dan suatu hari aku ngerasa, oh tanganku kok nggak bisa gerak ya gitu, kayak semutan gitu ya tangan kiriku gitu. Terus udah gitu aku pulang, terus makin parah. Terus Dan dia ada saat itu? dia tidak ada, dia bersama selingkuhannya gitu. Dia bersama selingkuhannya. Terus aku minta dia pulang. Terus dia bilang, kamu berlebihan, kamu mengada-ada karena aku lihat di CCTV rumah kamu masih berdiri katanya. Tapi kondisiku semakin buruk, jadi aku tiduran di sofa gitu. Sorry, sebelah kiri, kanan waktu itu yang dirasain Yang apa? kiri. Kiri. Yang Jadi kayak kaku gitu, udah kaku, stiff. udah makin nggak bisa gerakin jari. Terus pipi juga nggak berasa gitu ya, kebaal. Aku tiduran, dia balik sekitar 1,5 jam setelahnya, dia masuk dari pintu ngelihat aku terbaring, didn't ask, nggak nanya kabarmu gimana atau kamu kenapa gitu, cuman lewat aja, terus mandi, terus ke tempat anjing-anjingku di belakang. Akhirnya yang bawa aku ke rumah sakit tuh sepupuku gitu. Di situ kamu sadar kalau dia memang nggak mencintai kamu lagi? Nah, aku masih sedih nginget itu sampai sekarang. Karena dalam artian, even kalau itu orang yang tidak aku kenal, ketika dia mengalami emergency medis kayak gitu, pasti aku akan tolong gitu. Iya kan? Wouldn't that be? It's my husband. Dan aku merasa kayak pada saat itu, apakah memang tujuannya membiarkan sampai aku mati apa gimana ya gitu. Oke. Ya itu kemudian aku dirawat di rumah sakit selama 1 minggu lebih. Dia jenguk nggak? Dia kena COVID, jadi dia nggak bisa datang ke rumah sakit. But I saw the CCTV in my house and he kept going to see her gitu. Pada saat aku sakit sekalipun. Gitu. Iya, dan itu sulit banget untuk aku cerna karena this is a man who's very in love with me for many years. How could he change like this? Aku meromantisasi sisi indahnya sampai aku mengabaikan kekerasan yang aku alami gitu. Dan apa ya, kalau aku bilang saat itu kamu nggak dilihat, kamu nggak ditanya kabarnya dan seminggu dirawat di rumah sakit dan akhirnya aku lihat hari ini Mbak Tika sudah dengan kondisi yang bagus, berarti itu sudah bisa dikatakan sembuh, right? Alhamdulillah. Alhamdulillah super healthy saat ini. Berapa lama melewati Beberapa masa-masa itu? berbulan-bulan ya. I mean kondisi dengan Kondisi fisiknya ya. kondisi fisik. Fisioterapi juga saat itu? Fisioterapi. Dan selama itu dia juga tidak pernah On and off, kayak ada saat tertentu kayak dianterin ke rumah sakit, dimasakin, terus tahu-tahu ngilang lagi, tahu-tahu marah-marah lagi, membingungkan memang. Abuse itu bukan sesuatu yang sifatnya linear atau juga bukan sesuatu yang sifatnya hitam putih. Kalau misalnya ditanya korban KDRT gitu, kadang-kadang kenapa balik lagi? Ya karena abis dijahatin tahu-tahu dia baik, sering banget. Itu pattern yang sangat umum gitu. Makanya orang suka bilang kadang kalau misalnya abis dikasarin kemudian kembali ke fase honeymoon. Betul. Abis betul. itu nanti beberapa hari doang abis itu kambuh lagi dan itu yang terjadi. Yes, aku juga mengalami. Tapi ketika mengalami lupa tuh semua teori gitu. Karena logikanya tergantikan jadi perasaan, jadi apa ya, logikanya itu adalah soal surviving, not surviving, soal keeping the marriage together. Nggak soal
apa yang harus kulakukan yang terbaik untuk diriku. Ya. Ya, jadi pada saat abis stroke misalnya mikirin kesehatan lo dulu, semua orang bilang gitu. Enggak, aku masih tetap gimana caranya supaya aku tidak sampai cerai gitu kan. Dan kamu nggak cerita ke siapapun, either ke sahabat, keluarga? Aku punya support system yang luar biasa. Itu kenapa aku masih ada di sini. Support systemku luar biasa menurutku. I'm an only child, but I have 2 cousins yang benar-benar take care of me banget. Aku punya orang tua yang benar-benar on my side. Awalnya aku tidak bicara sama mereka karena juga kayak ya sekali lagi aku takut ini jadi aib atau merepotkan. Tapi setelah akhirnya aku bicara sama mereka, mereka yang benar-benar lu belum bisa berdiri sendiri, kita jadi kaki lo sekarang. Nanti kalau lu udah bisa berdiri sendiri, kita lepas. Berarti saat-saat itu benar-benar vakum, juga udah nggak jadi pendamping ya, karena itu mengalami sendiri dalam hidup. Nggak jadi apa-apa. Aku benar-benar baru bisa bekerja lagi produktif tahun ini. Jadi ada masa 1,5 tahun yang kalau misalnya orang tanya lagi ngapain, nggak ada jawabannya, lagi membenahi hidup aja, nggak kemana-mana. Jadi benar-benar berpisah waktu itu 2024 berpisah. Tapi kok bisa ya memaafkan? Apa yang membuat saat itu sampai lama banget sadarnya? Itu aku agak penasaran nih, dan mungkin juga banyak perempuan di sini. Oke, Iya. Ada perempuan yang mungkin bertahan di rumah karena alasan anak, ya kan? Ada yang alasannya adalah karena ya nggak pengen dijudging sama orang. Gitu. And what is your reason at the moment? Jadi alasan-alasan yang aku buat sendiri untuk menjustifikasi bahwa apa yang aku alami itu bukan salahnya dia, gitu. Dan maksudnya ini salah perempuan itu gitu. Dia digoda, dia dipakein black magic, apalah segala macam. Aku percaya. Jadi ternyata aku baru tahu setelah aku ikut support group selesai ini. Aku ikut support group isinya perempuan-perempuan yang mengalami KDRT dari berbagai belahan dunia. Kita bertemu seminggu sekali. Ternyata ada risetnya bahwa it takes 9 attempts, butuh 9 percobaan untuk seorang perempuan yang mengalami kekerasan dari partner intim untuk dia bisa benar-benar meninggalkan pasangannya. Dan itu average. Dan itu berlaku untuk perempuan dari semua tingkat pendidikan, kelas sosial dan lain-lain. Jadi kita sangat sering menghakimi perempuan yang masih berada dalam hubungan yang toksik, kayak udah tahu digituin, udah tahu dihina, dipukul, kok masih aja balik-balik lagi. Karena ada sesuatu yang namanya trauma bonding. Jadi trauma bonding itu justru ikatan yang semakin kuat ketika pasangan itu mengalami trauma atau saling traumatizing each other. Tapi itu ikatan yang toksik sebenarnya, tapi kuat banget sehingga itu yang membuat seorang korban itu sulit banget untuk meninggalkan relationship itu. Nah, trauma bond itu terjadi secara dalam waktu yang lama, nggak tiba-tiba. Di mana si pelaku itu membuat misalnya perempuan itu jadi tidak berharga, tidak bisa apa-apa kalau nggak ada dia gitu, atau worth-nya atau nilai perempuan itu ada di hubungan itu. Misalnya kayak, oh ini si Tika istrinya si X ya, bukan Tika aja. Tika itu adalah istrinya X, jadi identitas dia adalah istrinya ini gitu. Aku jadi lebih belajar karena waktu aku jadi pendamping juga ternyata aku melakukan kesalahan. Aku sering kayak, udah dibilangin jangan balik lagi, udah gue bantuin kabur malah balik lagi gitu kan. Itu sering ada lah perasaan itu, meskipun gak aku sampaikan tentunya, tapi kayak oh susah banget ya ternyata meninggalkan suatu relasi yang kita sayang banget, bukan cuma sayang sama orangnya tapi sayang sama relationshipnya gitu kan. Ya. Tapi mudah-mudahan semua perempuan di sana nggak perlu sampai 9 attempts ini ya buat keluar. And then siapa kemudian yang membuat Mbak Tika akhirnya sadar? Atau apa kejadian apa yang akhirnya membuat kamu sadar kalau oke, we have to end this situation? Oke. Jadi udah cabut dari rumah tangga itu, waktu itu udah pergi dari rumah. Tapi kemudian di
diteror, bukan diteror ya, dia diteror sih, kayak ditelepon-teleponin terus gini terus saya minta maaf, minta maaf ke orang tuaku juga, terus minta maaf ke orang tua dia juga gitulah pokoknya, dan tentunya minta maaf ke aku udah kayak apaan. Maka aku percaya dan kayak ya udahlah aku balik lagi gitu kan. Dan itu sesudah kejadian yang dia mengancam mau menusuk aku dengan gunting gitu ya. Terus apa? Ada sesuatu yang benar-benar sampai sorry berdarah atau apa? Enggak, tapi juga in a way kita jangan sampai salah kaprah bahwa semua kekerasan itu fisik dan berbekas gitu ya. Ada Karena yang dampaknya juga ketika itu mengancam keselamatanmu juga dampaknya juga tidak bisa diremehkan gitu. So anyway, setelah dia meminta mohon-mohon aku balik. Dan setelah aku balik nggak lama kayaknya 3 mingguan gitu, tiba-tiba orang ketiga tersebut hadir lagi. And yang mana aku banyak bantu dia, banyak bantu jaga anaknya, mendampingi dia ketika dia mengalami kekerasan seksual juga. Jadi kayak kamu memberi apa ya, memberi rumah untuk serigala gitu ya? Bener. Eh, nggak kaleng-kaleng gitu bantuannya gitu, bahkan even ketika dia ini kebetulan perempuan ini cukup banyak drama ya. Jadi salah satunya adalah dia bermasalah sama kosannya, terus habis itu dia harus keluar, dia tinggal di rumahku pada saat itu. Aku kayak ya udah kalau nggak ada tempat tinggal di rumahku aja dulu. And I learned not to do that ever again. Iya. No. Jangan pernah titipkan pasangan Anda kepada siapapun. Nah intinya itu kata kunciannya ya. Oke, dan akhirnya itu Mbak Tika sadar sendiri atau ada setelah dia yang kembali memberikan lagi. ilmu atau karena kalau nggak dari diri sendiri memang kayaknya agak susah ya, agak tambeng gitu kalau dikasih semua orang. Sepupuku, my Alright. cousin Tari, DM ke Hai Mbak Tari. Hai Mbak Tari, DM ke my ex dan bilang gimana lu, kan karena my ex itu posting foto cewek ini di Instagramnya. Karena mereka bekerja bersama lah, jadi ini hitungannya ini juga menyalahi etika ya by the way guys. My ex is the mentor, the girl is the apprentice. Oke. Terus diposting lah video dia si perempuan ini. Terus sepupuku bener-bener kayak wah kesel banget lu udah datang ke gue minta maaf waktu itu dan jelek-jelekin cewek ini. Oke. Si my ex is like oke, ini cewek ini nggak bener nih gini mempengaruhi gue. Akhirnya my cousin is like loh katanya lu udah nggak mau sama dia kok lo posting gitu. Terus my ex balas ke dia ya masih membela diri. Terus sepupuku ngasih lihat sorry gue nggak tahan tadi gue post DM ini ke dia gitu. Di situ aku ngerasa kalau aku balik lagi sama dia aku mempermalukan sepupuku yang sudah stand up for me sampai kayak gitu. Right. So I'm like if I don't have the power to stand up for myself right now, at least I have respect for my sister yang sudah stand up for me gitu. Gitu ceritanya. Well, aku makin kayak shock gitu ya ternyata menampung seseorang dalam rumah dan it's dia gitu loh yang gue aja diceritain kaget ya gimana I don't know gimana rasanya orang-orang di sekitarmu. Tapi Mbak Tika berangkat dari cerita ini, what is your harapan ke depan solusi sekarang? Are you in a good life, in a peace? I am. You still contact him? No, I want my peace. I don't want. Enggak, aku nggak berkontak sama dia lagi. Salah satu hal yang mungkin membantu adalah aku memutus kontak. Itu cara terbaik ya, salah satunya ya. Tapi akhirnya kamu memutuskan untuk berpisah itu berarti ya udah kamu pergi dari rumah atau kemudian Pergi dari rumah. Oke. Dan pergi dari rumah itu tahapannya ya, pergi dari rumah. Tapi masih in contact, masih kayak orang pacaran. Sementara dia sudah
tentunya bersama orang lain gitu, tapi dia masih diam-diam mengontak aku gitu tahapannya. Terus sampai akhirnya dia posting itu. Karena mungkin udah lama kali ya, jadi kayak ya udah terbiasa dengan I can be myself again. Kayak oh ya aku sekarang bisa lebih kembali jadi aku yang ekstrovert, kembali jadi aku yang tidak takut untuk berpendapat atau berlaku atau melakukan hal-hal yang aku suka gitu. Ya aku merasa jauh lebih baik sekarang gitu. dan kamu ngerasa bahwa bisa mendampingi orang-orang yang bernasib sama lagi? Belum. I have a long process to heal myself dulu. Karena kalau aku ngelempar pelampung di saat akunya masih tenggelam, akhirnya kita sama-sama tenggelam. Oke. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini kita nggak cuma hanya forgive ya, memaafkan, tapi ada hal yang harus kita benar-benar sembuh. Tidak melupakan tapi kita sembuh, gitu kali ya. Dan sekarang masih dalam proses penyembuhan. Yes, masih. Caranya gimana sih membuat lebih tadi bisa ekstrovert lagi, bisa bareng-bareng lagi atau apapun itu? Menemukan dirimu lagi. Bertanya pada dirimu, kamu sebenarnya siapa sih? Kamu aja, bukan sebagai istrinya siapa atau anaknya siapa gitu ya, bukan sebagai profesimu apa, tapi kamu sendiri sebenarnya siapa gitu. Sebagai perempuan di Indonesia kita sering kehilangan identitas itu loh. Gitu kita menjadi oh ini nyonya ini atau mamahnya ini gitu kan. Itu sehingga kita sendiri siapa kadang-kadang kita nggak pikirin. Gitu, dan kadang-kadang itu kita perlu ngobrol sama diri kita betul-betul untuk mengetahui lagi siapa diri kita hari ini, yang mana kita kemarin belum tentu kita yang sama. Kadang-kadang aku bilang sama orang-orang terdekatku, aku kadang-kadang rindu sama aku yang dulu sebelum kejadian-kejadian ini. Tapi sekarang aku sadarin aku yang dulu ya udah nggak ada lagi. Ini aku yang sekarang yang harus aku invent lagi, bener-bener. What makes you happy right now? Oh my god, cooking. Oh, Yeah. masak apa sih? Oh, I love cooking. Masak apa aja. Masak Western atau masak Indonesia? Iya. Oh ya. Aku lagi suka kayak yang menu-menu yang tradisional sekali. Terus ingredients yang sangat Indonesia gitu. Oh, count me in kalau gitu. Yes. Tapi kadang-kadang masak kayak Mexican food atau Japanese atau apa gitu. Masak, and then I'm trying to get back into my music again karena udah berbelas-belas tahun aku nggak ngerilis karya baru, and I'm writing again. Katanya juga lagi mau ini ya, ngeluarin buku. Yes. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Ini tentang curhatan pengalaman berbagai experience itu, in the good, in the bad, atau other thing? Karena ini perlu keluar menurutku ya. Menurutku aku pernah 25 tahun diam tentang kekerasan seksual yang aku alamin, dan itu menghabisi aku. It ate me alive secara mental, secara emosional. Dan sekarang setelah kejadian ini lagi, ya aku nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau diam gitu. Dan mungkin aku selalu journaling. Dan ketika aku lihat jurnalku kayak ada pola-pola di sini yang aku sadari yang juga dialamin sama banyak perempuan lain, polanya sama banget gitu. So menyadari pola-pola ini membuatku jadi ingin menulis tentang pola-pola ini, bukan soal spill kejadiannya, poor me. Aku bukan satu-satunya korban. Mbak Tika bisa keluar dari sini, pasti kita bisa banyak bantu teman-teman di sana yang bisa keluar juga dari sini. Pasti bisa. Do you wanna say something to perempuan-perempuan yang mungkin saat ini sedang mengalami, kita nggak pengen kayak kasus di Bandung gitu ya, udah bertahun-tahun akhirnya malah menjadi viral lah, cerita yang menyedihkan, tapi kita inginnya gimana caranya lebih banyak perempuan yang speak up. Oke. Aku malah pengen bicara sama support system dari penyintas. Bukan penyintasnya sendiri gitu ya, karena mungkin kalau kamu lagi mengalami, itu sulit sekali untuk kamu mikir jernih dan logis gitu. So I'm just going to talk. Aku hanya akan bicara pada kawan, sahabat,
dan keluarga korban gitu ya. Bagaimana kamu bisa membantu korban keluar dari lingkar kekerasan gitu. Caranya bukan dengan menghakimi, bukan dengan mengatakan apa yang terbaik buat dia, tetapi membuka ruang seluas-luasnya, sehangat-hangatnya untuk orang itu pada saat dia siap. Dan juga menguatkan dan meyakinkan orang tersebut bahwa dia tidak sendirian gitu. Kadang-kadang korban kalau misalnya dihakimi malah jadi malas cerita lagi, malah jadi semakin terisolasi. Jadi yang tadi aku ceritakan itu ya, mungkin hari ini dia bisa bilang dia sebel banget sama pasangannya, tapi besok dia kembali lagi, sabar. It takes time. Tapi lu harus kuatin dia terus. Gitu, jangan ditinggal gitu. Dan aku bersyukur sekali aku punya support system yang seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih berada di dalam relationship yang toxic, dan buat teman-teman yang merasa mengalami hubungan yang toxic, ada sesuatu yang namanya DARVO. DARVO itu adalah taktik yang sering dipakai pelaku kekerasan terhadap korbannya, dan ini terjadi di hampir semua relationship yang abusive. DARVO itu adalah singkatan dari deny, attack, reverse victim offender. Yang pertama deny. Ketika dia dikasih tahu dia deny. Yeah. Dia ngeles gitu ya, nggak terima gitu. Kasih satu contoh deh. Kamu selingkuh ya? Enggak. Cuma deket aja. Apa sih kamu kok menuduh kayak gitu sih gitu kan? Kok kamu gak percaya sama aku? Itu deny gitu kan. Terus ketika itu terbukti atau kamu menemukan bukti, attack yang kedua, A. Kamu diserang lebih daripada kamu menyerang dia gitu. Terus kemudian itu yang membuat kita kadang-kadang jadi diam. Karena serangan itu bisa berbentuk verbal, bisa berbentuk fisik dan lain sebagainya. Dan itu berangkat dari rasa malu dia ketahuan gitu ya. Dan kemudian yang harus kita pahamin banget itu RVO itu. Reverse victim to offender. Yang juga kita sebut gaslighting. Dia meletakkan dirinya sebagai korban dalam situasi itu. Dan kamu sebagai pelakunya, padahal kebalik gitu kan. Aku begini gara-gara kamu. Kamu yang membuat aku jadi seperti ini gitu kan. Teman-teman kamu semuanya ngegeng membenci aku. Aku sendirian. Nah di saat seperti ini kalau kita paham pola DARVO ini dan kita bisa mengenali itu gitu. Kita akan lebih mudah untuk melihat bahwa oke, ini sesuatu yang sudah pasti sebuah siklus kekerasan, dan kuatkan imanmu, kuatkan tekadmu untuk keluar dari situ. Life without your partner is going to be okay. It's going to be strange, but it's going to be okay. You will be okay. Gitu. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Mbak Tika, cerita ini buat aku something, aku jadi belajar, teman-teman juga pasti belajar bahwa kalau kamu aja bisa ngelewatin ini, pasti harusnya perempuan-perempuan di sana yang masih dalam situasi di dalam sarang lebah ini, mungkin bisa lepas ya. Thank you for coming. Thank you for giving me the opportunity untuk ngobrol soal ini. Ini pertama kali loh aku ngobrolin ini. Aku jadi terharu biru, thank you so much. Thank you. Dan berangkat dari sebuah kisah Kartika Yahya yang melewati banyak cerita kekerasan seksual dan ia pun juga mengalaminya. Ternyata hal ini bisa terjadi sama siapa aja. Mungkin hari ini terjadi pada seorang Kartika Yahya, tapi mungkin juga besok terjadi sama kamu. Cara yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah bicara. Speak up dengan orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Dan untuk para support system, berusahalah untuk mendengar dan terus menemani. Kalau anak sekarang bilangnya apa? No judging, only listening. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa di Bisik selanjutnya.
Karena kita di Casa Amare ada satu hadiah dari Casa Amare. Mudah-mudahan ini bisa membuat Mbak Tika semakin punya teman di rumah gitu ya. Apakah ini boleh kita lihat? Oke, lucu banget. So this is a cushion from Casa Amare. Oh my god. Jadi buat melengkapi keperluan rumah, Casa Amare adalah tempatnya. Aku bantuin bukanya? Gak apa-apa, bisa. Ada cedera-cedera kecil. Kecil ya. Lucu banget. It's so Oke. nice. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya kalau Mbak diundang ya. Risti and Casa Amare, thank you for gift-nya. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di Bisik selanjutnya.